Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait database yaitu Uniprot. Sebelumnya Uniprot ini mengandung beberapa informasi dari protein. Mungkin langsung saja kita buka untuk website dari Uniprot ini. Kita share screen dulu. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Oke, kita masuk ke Confidence, my Google, hands kita buka Uniprot. Baik, di sini kita masuk ke Uniprot. Dari kelompok kami itu akan berbagi informasi terkait cara menggunakan dari Uniprot ini. Pertama kita klik protein, salah satu protein. Jadi coba sekarang ini tuh protein growth factor atau PGF. Kita klik saja PGF. Nah, di sini kita disajikan berbagai informasi. Nama itu nama protein ini. Nah, namanya itu juga bisa disebut placenta growth factor dengan nama gennya itu PGF, PGFL atau PGF. Ini ditemukan pada organisme, salah satunya itu pada manusia dengan panjang sama minimal 221 sama. Di sini juga kita dapat ketahui untuk terkait Uniprot ini data terkait Uniprot ini itu 431.418. Yang mana di rincian bisa kita lihat di bagian kiri ini, itu yang sudah di review saja itu baru 258, sedangkan 431.160 data lainnya itu belum di review. Di bawahnya itu ada organisme yang cukup populer digunakan untuk dicoba dari protein ini. So, di manusia ada 12 data, kemudian di tikus ada 12 data, di ada 11 data, dan bisa lihat ke berbagai organisme lainnya. Baiklah, selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pada selanjutnya kepada Gina, silakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang mengenai tentang protein dari PGF tersebut. Mungkin share screen dulu. Saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything. Baik, langsung saja kita masuk ke webnya untuk mencari informasi lainnya yang terkait dengan protein dari PGF ini. Under my skin, I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Setelah kita buka web dari Uniprot, akan keluar seperti ini, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tentang protein dari PGF tersebut. Langsung saja kita ketik di sini
Lalu karena di sini kelompok kami membahas yang khusus untuk organisme dari Homo sapiens, makanya kita klik bagian yang di Homo sapiens tersebut. Kita klik di modulnya dari protein tersebut. Don't even know what you could have done. To tell you the truth, I love porcelain. Yang sebelumnya teman saya itu membahas tentang database, terus nama proteinnya, terus juga nama gen-gen yang terdapat pada protein yang berkaitan dengan protein tersebut. Sini saya akan membahas terkait tentang fungsi dari protein ini pada level molekuler. Untuk melihat fungsi dari protein ini pada molekuler, kita bisa mengklik bagian kode protein tadi dan langsung masuk ke bagian sini. Setelah kita dapat tampilan seperti ini, kita langsung saja ke bagian bawahnya. Di awal itu ada fungsi dari protein tersebut secara umumnya. Ketika kita ke bawah, di sini kita dapat melihat fungsi dari protein itu pada level molekulernya. Kita lihat di sini. Nah, ada berbagai macam fungsi dari protein ini pada level molekuler. Di sini ada untuk growth factor activity, untuk in binding, identical protein binding, protein containing complex binding, dan lain-lain. Dapat kita lihat di sini fungsi dari protein pada level molekuler. Setelah itu, selain dari pada level molekuler, kita bisa juga melihat fungsi PGF ini pada level proses biologisnya. Nah, kita ke bawah lagi dan kita akan jumpa fungsi protein pada level proses biologi. Dapat kita di sini ada fungsinya, salah satunya itu ada sebagai regenerasi organ pada hewan. Ada differentiation cell-nya, ada cell, ada signal cell, cellular response to stimulus, female pregnant, induksi of positive chemotaxis, dan lain-lain. Setelah kita dapat melihat atau mengetahui informasi fungsi dari protein ini pada level tersebut yang ada di unit protein ini, kita juga dapat melihat protein ini di mana sih lokasinya pada sel. Bisa kita ke bawah lagi untuk melihat posisi dari protein tersebut. Setelah kita ke bawah, terus kita akan jumpai lokasi selnya. Di sini dapat kita lihat ada gambar sel hewan. Nah, di sini kita langsung dapat melihat di mana lokasi protein itu pada sel tersebut. Jadi di sini untuk lokasinya itu ada di luar sel karena dia disekresikan oleh sel. Nah, di sini di bagian sini, maka di sini akan menunjukkan informasi dari lokasi protein tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan kawan saya Imam.
Terima kasih atas penjelasannya dari rekan saya itu Gina Zahra. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut saja untuk pembahasan mengenai Uniprot ini. Jadi mungkin langsung saja kita membuka laman dari PGF tadi yang seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi. Untuk dari PGF ini sendiri kami akan membahas mengenai PGF yang terdapat pada manusia. PGF ini sendiri dikenal sebagai suatu protein yang mengatur terkait pertumbuhan dari manusia. Karena untuk faktor-faktor pertumbuhan itu sendiri juga berpengaruh terhadap protein itu sendiri. Jadi untuk PGF ini sendiri itu ketika kita mengklik dan juga mencari di Uniprot itu terdapat 431.418 bagian, dan mungkin kita langsung saja klik di bagian ini yang mana placenta growth factor-nya yang terdapat pada manusia. Nah, mungkin di sini kita langsung saja untuk membahas poin yang ketujuh yang akan kami bahas mengenai PGF ini sendiri. Dimana untuk PGF ini sendiri itu kita harus mengetahui bagian-bagian, kemudian fungsinya dan juga fitur yang terdapat pada di dalamnya. Nah, mungkin fitur dari Uniprot ini itu juga sangat lengkap terhadap perkembangan dan juga responsi dari protein ini sendiri. Jadi untuk yang pertama itu kita harus mengetahui target dari PGF ini sendiri. Nah, jadi target dari PGF ini sendiri kita dapat menceknya di bagian MIM atau pada bagian disease and variants. Jadi kita langsung saja klik pada bagian disease and variants di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk perkembangan obat atau targetan dari obat dari PGF ini sendiri kita dapat menceknya di bagian disease and variants. Kemudian kita scroll pada bagian bawah dan kita lihat pada bagian chemistry ini. Kemudian kita bisa klik pada bagian nomor seri yang di sebelah sini itu bahwa aflibercept. Jadi untuk targetannya itu pada aflibercept dari gen sendiri, dari protein sendiri. Nah, dan kita ada di sini bahwasanya pada bagian drug bank ini itu menyajikan juga informasi terhadap aflibercept ini fungsinya seperti apa, kemudian brand name-nya seperti apa, kemudian generic name-nya seperti apa, dan juga brand-nya seperti apa. Dan juga kita dapat melihat bahwasanya di sini juga terdapat sequence yang juga dapat berguna dan juga dapat kita salin dan akan kita periksa pada database lainnya untuk mencek dari lebih lengkap dari aflibercept ini. Mungkin kita kembali saja pada halaman sebelumnya. Untuk selanjutnya ada struktur. Nah, untuk struktur 3D dari PGF ini sendiri kita dapat mengklik pada bagian struktur yang ada di sebelah kiri ini di bawah interaction. Kita akan melihat struktur 3D dari PGF ini seperti apa. Nah, kita dapat dilihat bahwasanya di sini merupakan struktur 3D dari PGF yang dapat kita akses. Nah, namun dari struktur PGF yang dapat diakses dari Uniprot ini sendiri itu memiliki kekurangan jika kita bandingkan dengan penggunaan NCBI ataupun penggunaan dari PDB. Mengapa demikian? Dikarenakan dari Uniprot ini sendiri itu tidak memiliki fitur yang lebih lengkap dan juga tidak dapat mengubah warnanya lebih spesifik ataupun dapat mengubah ligannya. Oleh karena itu, untuk struktur yang disajikan oleh Uniprot ini itu terbatas atau lebih sederhana untuk struktur 3D-nya. Untuk poin selanjutnya itu terkait dengan penyakit yang terkait dengan gen PGF ini sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwasanya untuk penyakit ini dapat kita periksa pada bagian disease and variants. Nah, pada bagian disease and variants ini mungkin kita cek ke bawah terlebih dahulu. Dan dikarenakan di sini tidak memberikan informasi yang lebih lanjut terkait penyakit apa saja yang spesifik terkait yang disajikan oleh PGF ini ataupun penyakit yang berhubungan dengan PGF ini, mungkin kita dapat langsung mencek meme-nya saja untuk bagian penyakit ini, dikarenakan untuk meme ini sendiri itu juga menjelaskan terhadap penyakit yang terkandung ataupun yang berkaitan dengan PGF ini. Mungkin dapat kita compare atau bandingkan dengan gen yang lain, contohnya pada TNRF. Nah, kalau misalkan TNRF ini sendiri kan bisa kita lihat bahwasanya di bagian bawah sini itu menyajikan informasi yang lebih lengkap terkait penyakit. Nah, termasuk ini yaitu osteoporosis, autosomal recessive, kemudian paget disease Ubuntu, kemudian familial advanced osteolysis, dan ini merupakan salah satu 3 dari penyakit dapat disajikan ataupun dapat kita akses.
Namun dikarenakan untuk keterbatasan informasi di UniProt ini sendiri yang tidak memberikan informasi terkait penyakit yang berkaitan dengan gen ini, kita langsung saja dapat mengakses NIM tadi. Kita klik pada bagian organism specific database dan kita klik pada nomor seri dari NIM-nya ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya ini merupakan placental growth factor atau PGF, yang dimana untuk targetan dari lokasinya sendiri atau phylogenetic relationship-nya itu pada nomor 14Q24 yang terdapat pada bagian cytogenic location ini. Jadi ini dapat kita highlight. Nah, baik, mungkin itu saja untuk poin-poin yang kami bahas terkait penggunaan UniProt dan juga akses yang dapat kita lihat dari UniProt ini sendiri terkait protein yang kami bahas, yaitu PGF atau placental growth factor. Nah, dengan demikian maka berakhir pula presentasi dari kami dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.